Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Azim Al-Makarim Azadef, biasa dipanggil Azim, dengan NIM 240029090. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atau mereview tentang regulasi etika dalam administrasi pendidikan sebagaimana yang sudah ditulis dalam kertas ya, nanti akan dipresentasikan. Nah, kemudian mungkin itu saja, langsung saja kita mulai dalam review regulasi etika dalam administrasi pendidikan ini. Saya mengambil tiga dokumen yang mana pertama itu adalah Kode Etik Guru Indonesia di PGRI, kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, kemudian yang ketiga yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Itu tiga dokumen yang saya gunakan untuk review tugas UAS review regulasi etika dalam administrasi pendidikan ini. Baik, kita akan mulai. Yang pertama itu dari Kode Etik Guru Indonesia. Kita akan bahas satu persatu ya. Itu tentang Kode Etik Guru Indonesia yang dimana yang dikeluarkan oleh PGRI, yang dimana berfokus pada empat hal ya. Yang pertama yaitu integritas profesi, kemudian yang kedua keadilan dalam penilaian, kemudian yang ketiga kerahasiaan data siswa, kemudian yang keempat itu tanggung jawab terhadap administrasi pembelajaran ya. Kemudian Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur bagaimana seorang guru harus bersikap dalam menjalankan peran kependidikannya. Di dalamnya terdapat norma tentang kewajiban guru dalam membimbing peserta didik secara menyeluruh, baik aspek akademik, karakter, maupun perkembangan sosial. Selain itu, kode etik ini menegaskan perlunya kejujuran profesional, penghormatan terhadap rekan sejawat, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, serta komitmen untuk terus mengembangkan mutu profesinya. Ya, dalam konteks administrasi pendidikan, kode etik guru menuntut guru untuk melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data secara akurat, adil, dan sesuai aturan. Tindakan seperti pengisian nilai, penyusunan dokumen pembelajaran, serta pengelolaan data pribadi peserta didik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal. Itu sedikit tentang Kode Etik Guru Indonesia dan PGRI. Kemudian dokumen kedua yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Permendikbud ini menetapkan standar operasional penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi khusus untuk dasar dan menengah saja. Regulasi ini mengatur ruang lingkup penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, serta pemerintah. Ya, penilaian mencakup tiga ranah utama. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan dan sikap. Jadi ada tiga, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penilaian bukan sekedar angka, tetapi menjadi dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menentukan pencapaian kompetensi peserta didik.
Ya, Permendikbud ini menekankan prinsip objektivitas, keadilan, akuntabilitas, serta transparansi. Ya, guru diwajibkan membuat perencanaan penilaian, melaksanakan penilaian sesuai prosedur, mengolah hasilnya secara sistematis, serta mendokumentasikan dan melaporkan nilai dalam format yang telah ditentukan sekolah. Jadi bukan hanya pedagogis, tetapi juga administrasi profesional guru. Kemudian dokumen yang ketiga, yang terakhir, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Ya. Regulasi ini menetapkan bahwa guru memiliki total beban kerja 40 jam per minggu. Nah, beban tersebut mencakup berbagai kegiatan inti seperti menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi keprofesionalannya. Salah satu penegasan penting dalam regulasi ini adalah bahwa administrasi pembelajaran seperti penyusunan RPP atau ATP, atau pengisian jurnal mengajar, dokumentasi penilaian, dan pelaporan hasil belajar merupakan bagian dari tugas pokok, bukan sekedar pekerjaan tambahan. Artinya, ketertiban administrasi menjadi bentuk konkret tanggung jawab profesional sekaligus manifestasi integritas guru. Ya, mungkin itu penjelasan singkat terkait 3 dokumen yang saya pakai dalam review regulasi etika administrasi pendidikan ini. Selanjutnya kita akan menganalisis etika administrasi pendidikan. Baik, yang pertama itu kejujuran dalam penilaian. Kejujuran dalam penilaian merupakan dasar etika profesi guru, karena nilai harus mencerminkan kemampuan nyata peserta didik tanpa dipengaruhi tekanan pihak sekolah, orang tua, atau kepentingan pribadi. Jadi memang kita dalam melakukan penilaian itu harus jujur, ya. Tidak boleh terkontaminasi dengan pihak lain seperti orang tua, misalnya orang tuanya memberi sogokan, tidak bisa. Misalnya, anak ini baik ini, tapi memang nilainya agak rendah, tapi terus karena dia baik itu ditinggikan. Tidak, tetap harus sesuai dengan apa yang dihasilkan dari murid tersebut, ya. Jadi kita harus jujur dalam melakukan penilaian, tidak terkontaminasi dengan pengaruh pihak lain, ya. Kemudian yang kedua itu akuntabilitas dokumen pembelajaran. Akuntabilitas dokumen pembelajaran menuntut guru menyusun dan menyimpan RPP atau ATP, jurnal pengajar, daftar hadir, serta arsip penilaian secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan kapanpun dibutuhkan. Ketidakakuratan atau rekayasa dokumen menunjukkan pelanggaran profesional dan melemahkan integritas administrasi pendidikan. Kemudian jadi kita dalam mengolah dokumen pembelajaran itu kita harus bertanggung jawab, ya. Misalnya ketika kepala sekolah ingin menanyakan data ini, kita harus siap, ya, kapanpun waktunya kita harus siap, karena jika tidak siap, jika ada dokumen yang salah, tidak sesuai, maka itu akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap kita, pelanggaran terhadap profesionalisme kita sendiri sebagai profesi kita sebagai administrasi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu transparansi dan keadilan. Ya, ini mewajibkan guru menjelaskan mekanisme serta kriteria penilaian secara terbuka dan menerapkan standar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Kedua prinsip ini memastikan penilaian berjalan etis, objektif, dan bebas dari perlakuan berbeda yang merugikan peserta didik. Ya, jadi ketika sekolah memiliki mekanisme atau mekanisme atau kriteria dalam penilaian, kita harus menjelaskan
kepada seluruh peserta didik. Misalnya ketika kita di kelas ini kita menjelaskannya begini-begini, kemudian ketika pindah ke kelas lain kriteria penilaiannya beda gitu. Itu tidak boleh ya, karena itu sama seperti perlakuan yang tidak etis ya, karena seakan-akan menganggap orang lain itu peserta didik itu merasa diperlakukan dengan beda gitu, jadinya merasa sedikit tertekan gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah kerahasiaan data pribadi. Kerahasiaan data pribadi peserta didik mengharuskan guru melindungi informasi sensitif seperti nilai, catatan perilaku, dan data kesehatan agar tidak disalahgunakan. Di era digital, guru perlu memastikan keamanan akses dokumen, menjaga password, dan berhati-hati dalam membagikan file untuk mencegah kebocoran data. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh terhadap data yang sudah kita miliki ya. Tidak boleh kita asal memberikan kepada orang lain ya. Kemudian kita harus juga memastikan bahwa akses untuk ke file peserta didik tersebut hanya kita yang dapat mengaksesnya gitu ya. Jadi kita walaupun misalnya ketika ada orang lain yang mengakses, kita setidaknya harus mendampingi ya. Walaupun kita misalnya memberikan akses kepada orang lain untuk membuka file peserta didik tersebut, mungkin bisa setelah itu kita dengan memberikan tetapi menukar passwordnya lagi atau menukar aksesnya lagi ya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan data peserta didik kita. Itu tentang analisis yang sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penerapan regulasi dan etika administrasi dalam praktik. Ya, dalam praktik lapangan, implementasi regulasi pendidikan dan etika administrasi tidak hanya terlihat pada dokumen formal, tetapi juga pada tindakan operasional guru sehari-hari. Beberapa bentuk penerapan yang sering kita temui antara lain itu yang pertama itu perencanaan dan transparansi penilaian. Guru menyusun rencana penilaian yang berisi jenis penilaian, instrumen, bobot nilai, dan kriteria pencapaian kompetensi. Ya, dokumen ini kemudian disampaikan kepada peserta didik pada awal semester. Langkah tersebut menunjukkan penerapan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 23 tadi ya tahun 2016, serta sejalan dengan tuntunan kode etik guru dan PGRI mengenai keadilan dan kejelasan informasi. Dengan adanya sosialisasi awal, peserta didik memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang menjadi dasar penilaian dan bagaimana capaian belajar mereka diukur. Jadi kita menyampaikan kriteria-kriteria seperti itu tuh di awal semester ya, di awal pembelajaran ya, di awal semester. Jadi tidak ketika misalnya sudah mendekati evaluasi pembelajaran, kemudian baru kita jelaskan ya, bukan seperti itu. Nanti jika melakukan hal seperti itu, takutnya mereka akan terkejut atau shock ya dengan kriteria yang secara tiba-tiba disebutkan ya. Jadi mereka mungkin akan sulit menyesuaikan karena tiba-tiba ya. Jadi ada baiknya lebih baiknya kita menyampaikan kriteria penilaian itu dari awal semester ya. Karena di awal semester itu adalah seluruh mata pelajaran atau dalam mata pelajaran itu sudah berubah ya. Dan jadwalnya pun juga berubah. Kemudian yang kedua yaitu pengisian dan penyimpanan nilai secara akurat. Setelah proses penilaian selesai, guru segera menginput nilai ke buku nilai maupun sistem informasi akademik sekolah. Pengisian dilakukan berdasarkan eviden penilaian seperti lembar jawaban, rubrik proyek, atau hasil observasi. Ya, guru tidak diperbolehkan mengubah nilai tanpa alasan akademik yang sah dan terdokumentasi. Praktik ini mencerminkan integritas dan akuntabilitas, dua komponen utama dalam administrasi profesional dan etika pendidikan.
Ketertiban dokumentasi juga penting agar rekam jejak penilaian dapat diverifikasi saat ada supervisi atau audit mutu. Ya, jadi setelah melakukan penilaian itu kita lebih baiknya tidak menunda-nunda untuk memindahkan data tersebut ke buku nilai atau ke sistem informasi sekolah yang sudah disediakan oleh sekolah jika ada. Kemudian dan juga kita tidak boleh mengubah nilai, ya sebenarnya saya sudah sebutkan, mengubah nilai tanpa alasan yang akademis dan tidak terdokumentasi tanpa alasan yang jelas ya. Kemudian yang ketiga itu penyampaian informasi akademik melalui jalur resmi. Guru hanya menyampaikan rapor serta hasil penilaian melalui mekanisme resmi sekolah seperti pertemuan wali murid, sistem informasi berbasis akun pribadi, atau layanan akademik internal lainnya. Praktik ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi peserta didik serta mencegah penyebaran informasi sensitif melalui kanal yang tidak terkontrol seperti grup media sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan data dan penghormatan terhadap martabat siswa dalam kode etik guru. Ya, jadi kita jika kita melakukan pertemuan dengan wali murid, alangkah baiknya itu kita temui individu ya. Jadi jadi wali murid atau peserta didik tidak merasa direndahkan. Misalnya jika ada murid yang bermasalah atau murid dengan nilai yang agak di bawah ya. Jadi jika rasanya perlu kita bertemu dengan wali muridnya, ya itu lebih baik lakukan pertemuan secara pribadi ya, pribadi dengan peserta didiknya. Jadi tidak agak bersamaan gitu, karena memberikan kesan kurang hormat dan merendahkan peserta didik lain di depan wali muridnya dan peserta didik yang lain gitu ya. Jadi kita lebih baiknya menghindari seperti penggunaan grup media sosial ya. Misalnya ketika ada grup media sosial suatu kelas, kemudian disampaikan kepada ibunya ini dan ibunya ini dan ibunya ini, ya bisa bertemu dengan saya besok gimana untuk membahas tentang gitu kan, kurang bagus juga. Jadi lebih baiknya kita hubungi secara pribadi, kemudian diminta untuk bertemu secara pribadi juga tanpa mengajak pihak yang lain. Jikapun banyak siswa yang perlu ditemui wali muridnya, ya mungkin bisa satu persatu ya, karena memang itu sesuai dengan prinsip perlindungan data dan penghormatan terhadap martabat siswa dalam kode etik guru ya. Kemudian yang keempat itu keputusan akademis berbasis dokumen sah. Kenaikan kelas atau kelulusan ditentukan melalui rapat guru berdasarkan dokumen administrasi yang valid, bukan faktor non-akademik. Hal ini menegakkan objektivitas dan profesionalitas sekolah. Yaitu beberapa contoh penerapan regulasi dan etika administrasi dalam praktiknya. Kemudian, tantangan dalam implementasi regulasi dan etika administrasi. Yang pertama yaitu beban administrasi berlebih. Banyak guru harus menyiapkan berbagai dokumen sehingga administrasi sering dilakukan sekadar memenuhi kewajiban tanpa analisis mendalam. Jadi karena guru itu memiliki banyak tugas yang lain ya, karena beban kerjanya sebagai guru itu mungkin ada yang berat atau mungkin sedang berat-beratnya gitu ya. Jadi dia hanya memasukkan data ala kadarnya tanpa analisis dalam, mana tahu dia salah input gitu kan. Sama dengan mahasiswa sekarang, banyak juga yang asal-asal misalnya asal ambil tugas gitu ya, kemudian input dalam e-learning ya, hanya untuk menghindari keterlambatan pengiriman tugas ya. Itu dianggap menjadi sebuah tantangan dalam implementasi regulasi dan etika administrasi ya.
Kemudian yang kedua itu variasi pemahaman regulasi. Tidak semua guru memahami detail Permendikbud secara merata, sehingga penerapan administrasi dan penilaian berbeda antar sekolah. Jadi di setiap sekolah mungkin dan juga setiap guru memiliki pemahaman yang beda terkait etika ini ya, etika seorang guru ya, karena tidak semuanya yang memahami detail Permendikbud. Kemudian yang ketiga itu risiko teknologi digital. Penggunaan sistem digital menimbulkan potensi kesalahan input, kebocoran data, dan ketergantungan pada operator jika pelatihan belum memadai. Ya, jadi ada baiknya kita lebih memberikan pelatihan terkait sistem digital ini, karena takutnya jika banyak dari guru yang belum bisa menggunakan sistem digital, ya takutnya terjadi kebocoran data itu tadi ya, atau kesalahan input atau ketergantungan dengan orang lain gitu. Itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang terakhir itu adalah rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu penyusunan SOP yang jelas. Sekolah perlu menyediakan SOP sederhana, tidak usah berbeda-beda, sederhana saja, dan seragam mengenai penilaian dan pengelolaan data, sehingga guru memiliki panduan yang praktis. Ya, kemarin saya juga melakukan observasi ke salah satu sekolah atau salah satu SMP yang ada di Padang. Itu saya menanyakan tentang kriteria penilaian, apakah ada kriteria khusus dalam penilaian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, atau ABK. Namun sayang sekali ya, jawaban yang saya dapatkan itu sangat miris. Apa katanya? Tidak tahu. Jadi apa gunanya dari dalam, padahal sudah saya tanyakan bahwasanya di setiap kelas itu ada murid ABK-nya. Setiap tingkatan itu ada ABK-nya. Tapi kenapa mereka tidak mengetahui apakah, padahal saya hanya bertanya apakah ada kriteria khusus yang diberikan untuk kepada murid berkebutuhan khusus dalam menilainya. Itu yang saya tanyakan. Tapi mereka menjawab tidak tahu ya. Itu sangat miris terhadap guru-gurunya ya. Karena mereka itu ya bisa dibilang sekolah inklusi ya, karena mereka menerima murid-murid ABK. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan etika dan teknologi ya, seperti saya bilang tadi, pelatihan berkala diperlukan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang etika penilaian, perlindungan data pribadi, dan penggunaan aplikasi administrasi ya. Jadi pelatihan ini memang penting ya, walaupun memang mengeluarkan dana, tapi demi kemajuan sekolah kita, demi sekolah kita yang guru-guru di sekolah kita yang memiliki etika dan regulasi yang baik ya, ada baiknya kita melakukan atau mengadakan pelatihan untuk guru-guru. Kemudian yang terakhir itu adalah penguatan budaya refleksi etis. Diskusi rutin melalui MGMP atau rapat sekolah dapat membantu guru berbagi pengalaman dan menyelesaikan dilema administrasi secara kolektif. Jadi mana tahu ketika melakukan rapat itu ada guru, seorang guru yang memiliki beban di kepalanya terkait administrasi ya, yang sedang diurusnya gitu ya. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman atau berbagi cerita ya, dengan guru-guru yang lainnya. Mana tahu guru lain pernah mengalami atau berada di posisi itu ya. Jadi bisa saling bertukar informasi dan saling memberikan solusi nantinya ya. Jadi itu salah satu manfaat dari penguatan budaya refleksi etis ya. Ya mungkin demikian saja untuk presentasi saya atau penjelasan saya terkait regulasi etika administrasi pendidikan. Baik, terima kasih pada penonton yang sudah mau menonton, walaupun video ini
video saya ini tidak seberapa ya, tidak seviral atau halilintar, nggak apa-apa. Terima kasih kepada penonton yang sudah mau menonton video saya ya. Saya tutup dengan qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.